Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Febrianti, SKPM MSI. Saya dosen tetap program studi promosi kesehatan, Sarjana Terapan Promosi Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai keahlian yang saya miliki, yaitu mata kuliah Komunikasi Kesehatan dengan kode mata kuliah PK 622224. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mahasiswa promosi kesehatan semester 2 dengan kode mata kuliah PK 622224. Mata kuliah Komunikasi Kesehatan diberikan penilaian dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan, yakni 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS yang dilakukan secara luring dan daring. Pada mata kuliah ini membahas terkait yang pertama adalah pengertian ruang lingkup dan prinsip dasar komunikasi. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat komunikasi dan model-modelnya. Yang ketiga adalah unsur dan proses komunikasi. Yang keempat adalah komunikasi antar pribadi. Yang kelima adalah teori komunikasi kelompok dan desainnya. Yang keenam adalah komunikasi organisasi. Yang ketujuh adalah komunikasi antar budaya. Yang kedelapan adalah strategi komunikasi kesehatan. Pada akhir mata kuliah Komunikasi Kesehatan, mahasiswa akan merancang masalah kesehatan dan perilaku, termasuk penapisan perilaku, yang kemudian dipresentasikan sebagai luaran mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Komunikasi Kesehatan meliputi CPL 5, lulusan mampu menguasai konsep teoritis dan komunikasi efektif baik di tingkat individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dengan strategi pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan standar profesi dan etika profesi promotor kesehatan. CPL 6, lulusan mampu melakukan komunikasi efektif dalam perubahan perilaku dengan menggunakan metode dan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat berdasarkan standar profesi dan etika profesi promotor kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK antara lain CPMK 1 adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup dan prinsip dasar komunikasi. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu memaparkan tujuan dan manfaat komunikasi dan model-modelnya. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis unsur dan proses komunikasi. CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis komunikasi antar pribadi. CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis teori komunikasi kelompok dan desainnya. Sistem perkuliahan pada mata kuliah Komunikasi Kesehatan antara lain yang pertama, pembelajaran di kelas melalui diskusi perkuliahan tatap muka selama 50 menit. Selanjutnya, sistem perkuliahan yang kedua yaitu kegiatan praktik yang dimulai dari tutorial dari saya sebagai dosen pengampu lalu diikuti dan dipraktikkan oleh mahasiswa dengan waktu praktik selama 170 menit. Sistem perkuliahan yang ketiga adalah dengan memberikan penugasan secara terstruktur dan belajar mandiri dengan cara merangkum materi pembelajaran dan mencari referensi terpercaya dan terkini di perpustakaan
atau secara online. Pada saat perkuliahan, saya menerapkan metode perkuliahan yang komunikatif, kreatif, dan interaktif dengan metode Student Centered Learning atau SCL yang mengedepankan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Beberapa pendekatan yang saya gunakan antara lain contextual learning, yaitu pembelajaran yang dimulai dengan tanya jawab pesan dengan mahasiswa, small group discussion atau pembelajaran membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok kecil, selanjutnya ditugaskan untuk membuat makalah dan PPT serta dipresentasikan di kelas. Self-directed learning, yakni pembelajaran dengan memberikan tugas membaca dengan merangkum materi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan interaksi antara dosen dan mahasiswa pada saat pembelajaran, antara lain melalui komunikasi langsung atau komunikasi tidak langsung, melalui media elektronik seperti telepon, WhatsApp, email maupun Instagram, dan melalui aplikasi Siakat untuk mengisi presensi dan jurnal pembelajaran. Bobot penilaian mata kuliah komunikasi kesehatan antara lain ujian praktik 50%, UTS 15%, UAS 20%, absensi tugas kelompok dan individu, dan keaktifan 15%. Untuk penilaian ujian praktik dilakukan dengan menilai soft skill 20%, hard skill 60%, dan pengetahuan 20%. Untuk mengukur pengetahuan mahasiswa dinilai dari hasil UTS, UAS, dan kuis. UTS dan UAS menggunakan soal vignette yang dilakukan dengan metode CBT. Penilaian tugas kelompok berdasarkan makalah, membuat PPT, dan dipresentasikan di kelas dengan proses diskusi dan seminar. Penilaian tugas individu yang dikumpulkan melalui email dan kuis pada saat proses pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah komunikasi kesehatan dengan materi pengertian ruang lingkup dan prinsip dasar komunikasi. Mari kita simak bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pagi, Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, bersyukur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Baik, sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, silahkan. Doa selesai. Siapa namanya? Baik, Bunda, perkenalkan nama saya Nela Mutiara Kifli. Silakan berdiri, boleh berdiri. Yang saya tahu, komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, atau perasaan dari satu pihak, yaitu komunikator kepada komunikan, dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama melalui media saluran tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal. Oke, kita beri plus untuk feedback atau timbal balik dari komunikan ya. Itu pengertian dari komunikasi. Tadi ada siapa aja dalam pengertian komunikasi? Ada komunikator siapa sih? Pengirim pesan. Orang yang mengirimkan pesan. Siapa sih yang bisa mengirimkan pesan? Siapa yang bisa mengirimkan pesan? Ayo Bima, siapa? Siapa saja? Oke, kemudian siapa yang bisa menjadi komunikan? Siapapun juga ya sasarannya, tergantung dari apa tujuan dalam melaksanakan komunikasi.
hari ini tidak menerima informasi? Tidak. Sudah berapa banyak informasi yang teman-teman dapatkan? Oke, banyak sekali gitu ya. Sampai mungkin bisa jadi ada bahasanya itu luber komunikasi gitu ya, atau luber informasi yang didapatkan gitu. Kemudian informasi itu bisa diperoleh melalui berbagai sumber. Tadi, siapapun bisa menjadi sumber informasi. Bisa jadi pengirim pesan gitu. Kan misalnya teman-teman lihat dari media, oh ada pembegalan di daerah Timur Indah. Teman-teman melakukan tidak? Atau terkena tidak? Tapi teman-teman dapat informasi tersebut sehingga teman-teman bisa lebih berhati-hati. Itu adalah salah satu dengan mengetahui informasi kita bisa lebih berjaga-jaga, kita bisa lebih berhati-hati. Selanjutnya, manusia itu memang tidak akan bisa tidak berkomunikasi. Kemudian apa sih gunanya belajar komunikasi? Ayo, yang sebelah sini. Mawar, silahkan. Apa kegunaan dari komunikasi? Dengan orang-orang sekitar. Contohnya seperti apa? Nulis apa? Menulis surat kabar. Menulis surat kabar. Kemudian apa lagi? Aryo, apa? Contohnya? Berkomunikasi melalui tulisan itu seperti bisa membuat poster, memberitakan sesuatu lewat koran, majalah, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk Aryo. Kita beri tepuk apa untuk Aryo? Tepuk mantap. Good job. Good job. Oke, baik. Itu adalah tadi terkait dengan kegunaan komunikasi dan apa aja sih ruang lingkup komunikasi? Banyak gitu ya. Belajar komunikasi kesehatan untuk menyampaikan informasi kepada sasaran atau audiens kita. Intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, antar budaya, massa, kesehatan, publik, politik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, supaya teman-teman di kelas ini dapat informasi dan tidak telat untuk datang ke kelas. Itu adalah contoh ada makna di dalam komunikasi. Kemudian proses komunikator tadi ya, mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku dari komunikan. Contohnya seperti apa? Teman Edukasi mengenai cuci tangan. Ya. Memberikan edukasi cuci tangan kepada siapa? Kepada sasaran seperti anak-anak, anak SD. Komunikatornya siapa? Natasha. Kemudian komunikannya Anak-anak anak-anak. Informasi yang disampaikan mengenai supaya anak-anak mau mencuci tangan. Itu adalah contoh bahwa komunikasi itu juga adalah salah satu tujuan komunikator untuk mengubah perilaku dari komunikan. Harapkan adanya timbal balik. Oke, sekali lagi. Pengertian dari komunikasi. Proses komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui saluran dan diharapkan adanya timbal balik. Oke. Oke, jangan lupa ya, ada 5 unsur dari komunikasi. Jadi ketika teman-teman sudah hafal 5 unsur ini, teman-teman sudah mudah untuk menjelaskan dalam kalimat yang panjang pengertian dari komunikasi. Dari sini ada yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Untuk pertanyaan saya, kan di dalam komunikasi itu terdapat 5 unsur. 5 unsur utama. Nah, ada source, message, channel, receiver, sama efek. Nah, jika efek itu tidak didapatkan, apa yang akan ditimbulkan? Oke, kita beri tepuk apa? Good job lagi. Oke, tepuk good job. Good job.
Good job, good job. Good job. Oke. Teman-teman kembali lagi melihat nanti akan selanjutnya membahas ada beberapa model komunikasi ya. Ada beberapa model komunikasi. Ada yang memang menyampaikan tanpa adanya timbal balik. Memang tidak diharap itu apa namanya? Linier atau di mana komunikan atau sasaran tidak memberikan feedback. Gambar selanjutnya gitu ya. Kemudian pengertian komunikasi ini juga adalah pertukaran pesan-pesan yang tertulis menurut Lillewary 2003. Ini contohnya. Ternyata tidak semua komunikasi itu berlangsung antar manusia. Antar apa di gambar? Hewan. Yang tahu komunikasi hewannya itu siapa ya? Hewan itu sendiri, manusianya tidak. Tapi yang di sini sering tiba-tiba mikir sendiri, kemudian menemukan solusi sendiri, iya nggak? Ya. Artinya teman-teman sedang berkomunikasi dengan diri sendiri. Itu kalau suka, oke. Dan mampu menjawab ketika nanti UTS atau UAS. Oke. Karena tidak ada perkuliahan hari ini, harapannya teman-teman selalu semangat. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.